Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas kelima inovasi pendidikan. Soal yang pertama, uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Nomor 1. Kurikulum berbasis keterpaduan meliputi berbagai komponen yang saling berkaitan, yaitu subsistem masukan yakni siswa, terus ada subproses yakni metode, materi, dan masyarakat, subsistem produk yakni lulusan yang dikaitkan komponen evaluasi dan umpan balik. Masing-masing komponen saling berkaitan, pengaruh mempengaruhi satu sama lain dalam rangka untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, soal yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Jawaban nomor 2, prinsip-prinsip yang menjadi dasar perkembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan itu ada 7. Yang pertama, suasana lapangan, pilot setting yang memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya di dalam kelas. Terus yang kedua, ada pengembangan diri sendiri atau self-development. Yang ketiga, ada pengembangan potensi yang dimiliki individu atau yang disebut dengan self-actualization. Yang keempat, proses belajar secara kelompok atau social learning. Yang kelima, ada pengulangan dan penguatan atau reinforcement. Yang keenam, pemecahan masalah-masalah yang disebut dengan heuristic learning. Yang terakhir atau yang ketujuh, sikap percaya diri sendiri atau self confidence. Selanjutnya, soal yang ketiga, bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Jawaban nomor 3, karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan, yaitu menurut Hamalik dalam Udin Saifuddin pada tahun 2014 halaman 115, kurikulum terpadu merupakan bentuk kurikulum yang meniadakan batasan-batasan antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan demikian, kurikulum terpadu mengintegrasikan komponen-komponen mata pelajaran sehingga batas-batas mata pelajaran tersebut sudah tidak nampak lagi, dikarenakan telah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit. Yang keempat, jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Jawaban yang keempat mengenai KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum, yaitu perkembangan dalam pendidikan dan kurikulum, yaitu lahirnya kurikulum 2016 atau yang sering disebut dengan KTSP, di mana dengan lahirnya KTSP merupakan sebagai penyempurnaan dari model kurikulum berbasis kompetensi dan aspek-aspek inovatif yang terkandung dalam KTSP, diantaranya diterapkannya pendidikan kecakapan hidup, dikembangkannya keunggulan lokal sesuai karakteristik kebutuhan tuntunan setempat, kurikulum berbasis sekolah dalam pengertian meskipun kerangka dasar dan struktur kurikulum dikembangkan secara sentralistik, tetapi pengembangan perencanaan pembelajaran atau silabus dan LPP dan kegiatan belajar mengajar dikembangkan secara desentralistik dan disertakan peran serta masyarakat. Selanjutnya, soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan KTSP? Jawaban yang kelima, maksud dari KTSP itu adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran yakni sekolah dan satuan pendidikan. KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang memberi otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan pelibatan masyarakat dalam rangka efektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Soal nomor 6, bagaimanakah landasan dan prinsip-prinsip KTSP? Jawaban yang ke-6, landasan dan prinsip-prinsip KTSP. Nah, yang pertama ini KTSP dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintahan sebagai berikut. Nah, yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga,
Mendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Yang keempat, Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi kelulusan. Yang kelima, Permendiknas nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas nomor 22 dan nomor 23. Nah, prinsip-prinsipnya itu sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Terus ada belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, seimbang antar kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Soal nomor 7, apa saja komponen-komponen dari KTSP? Komponen-komponen dari KTSP terdapat ada 3. Nah, yang pertama itu ada tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Nah, ada 3 ya. Yang pertama, tujuan pendidikan dasar atau yang sering kita kenal pada tingkat SD adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, yang kedua, tujuan pendidikan menengah adalah meningkat kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, yang ketiga, tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkat kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pembelajaran lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Terus yang kedua itu ada struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Nah, struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam standar SI meliputi 5 kelompok mata pelajaran sebagai berikut. Nah, yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, mata pelajaran estetika. Yang kelima, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, yang terakhir itu atau yang ketiga ada kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahunan pelajaran, minggu efektif, belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Selanjutnya, soal nomor 8, bagaimana pengembangan KTSP? Jawaban nomor 8, pengembangan KTSP. Nah, menurut penelitian Prasurvey, itu tuh dilihat dari 4. Yang pertama, kondisi lapangan dalam proses penyusunan ke KTSP dan dokumen tertulis KTSP yang ada. Yang kedua, kemampuan dan kinerja kepala sekolah dan guru. Yang ketiga, ketatan Diknas dan komunitas sekolah. Yang keempat, desain kerangka model proses penyusunan dokumen KTSP. Nah, pengembangan model penyusunan KTSP ini terbagi ada uji coba atau rancangan desain model, yang kedua diskusi kelompok tim ahli, yang ketiga evaluasi, yang keempat umpan balik revisi. Terus di revisi ini ada uji coba pengembangan, rancangan desain model, musyawarah kerja lapangan, evaluasi, umpan balik refleksi, konklusi hasil pengembangan. Terus di revisi lagi uji validasi model. Nah, di sini tuh ada dokumen KTSP, tingkat keterbacaan, dokumen KTSP hasil pengembangan. Nah, di sini tuh model baru yang terakhir tuh ada model KTSP hasil revisi akhir. Selanjutnya soal yang ke-9, jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Terus jawaban yang ke-9 atau
Kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum 2013 sebagai inovasi mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan melalui pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keahlian untuk beradaptasi serta mampu bertahan hidup dalam lingkungan yang senantiasa berubah. Pengembangan kurikulum adalah sebagai salah satu bentuk inovasi pendidikan. Selanjutnya, soal yang ke-10, bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Jawaban nomor 10, karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan yaitu yang pertama ada mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap, spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Nah, yang kedua itu ada mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Terus ada lagi kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Kompetensi inti menjadi unsur pengorganisasian atau organization elemen kompetensi dasar di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran kembang untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Nah, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforced, dan memperkaya enrichment antar mata pelajaran di jenjang pendidikan atau organisasi horizontal dan vertikal. Selanjutnya soal nomor 11. Bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Landasan pengembangan kurikulum 2013 itu ada 3, yaitu landasan filosofis, yudiris, dan landasan konseptual. Nah, di filosofis ini ada 2, yaitu filosofi Pancasila dan pendidikan. Sedangkan pada landasan yudiris ini terbagi ada 3, RPJMM 2010 sampai 2014 sektor pendidikan tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. Yang kedua, PP BO 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, Impres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif, nilai-nilai budaya bangsa untuk mengembangkan daya. Dan yang terakhir itu ada landasan konseptual, ada 5, yaitu relevansi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, pembelajaran konseptual, pembelajaran aktif, penilaian yang valid, utuh dan menyeluruh. Terus selanjutnya ada beberapa prinsip yang diacukan bahan acuan guru yang melaksanakan pembelajaran pada kurikulum 2013, yaitu dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguat penggunaan pendekatan ilmiah, dan lain-lain. Selanjutnya soal nomor 12, apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan itu ada 4. Yang pertama, tujuan, materi atau isi, metode, strategi pembelajaran, evaluasi, dan yang keempat itu ada evaluasi. Keempat komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan itu adalah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah perubahan mendasar pada kurikulum. Kurikulum 2013 ini adalah usaha untuk menyempurnakan sistem pendidikan melalui kurikulum ini
merupakan kelanjutan yang dilakukan atas rentetan kurikulum sebelumnya. Perbedaannya mendasar adalah sistem pembelajarannya, perencanaan pembelajarannya, dan penilaiannya. Kurikulum ini menghadirkan sistem pembelajaran yang mengedepankan proses dari pada hasil. Komponen RPP yaitu standar kompetensi dihilangkan, namun secara tersirat akan tergambar dalam RPP yang dibuat.